Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nurpika Tukiastuti, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Halo Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak, apa kabarnya? Semoga semuanya baik dan sehat. Kali ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak, tujuan pembelajaran pada diseminasi eksplorasi konsep budaya positif yang pertama adalah tentang disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, dan juga keyakinan kelas. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sedangkan tujuan kelima adalah restitusi serta 5 posisi kontrol. Dan juga tujuan pembelajaran yang akan saya paparkan yang keenam atau yang terakhir adalah restitusi serta penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak, mari kita saksikan diseminasi positif saya di SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal, Ibu Kriswanti MPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah atau para Wakil Kepala Sekolah yang hari ini berkenan hadir. Yang saya hormati Bapak PP saya juga Bapak Budi Santoso. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat, rekan guru yang hari ini berkenan hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif dengan tidak kurang suatu apa. Sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nantinya syafaatnya sampai kepada kita semua. Allahumma amin. Bapak Ibu guru, rekan guru hebat semuanya, sebelum kita memulai aktivitas, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua nanti mohon kiranya Bu Sri bisa memberikan pendahuluan sebelum saya akan melanjutkan pemaparan diseminasi positif serta dilanjutkan dengan doa dan juga penutup. Mungkin supaya menghemat waktu ya Bapak Ibu ya, saya langsung saja monggo Bu Sri, saya persilakan untuk Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Kelapa Nunggal, yang terhormat Bapak Ibu guru yang hari ini mengikuti diseminasi budaya positif dari Ibu Nurpika Tukiastuti, calon guru penggerak angkatan 11. Semoga apa yang disampaikan sama Bu Nurpika nanti bermanfaat buat kita semuanya. Kita bisa terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Semoga saja kedepannya juga kita bisa memberikan budaya positif baik di kelas-kelas yang kita ajar maupun di sekolah secara keseluruhan. Jadi kita ikuti apa yang disampaikan sama Bu Nurpika tentang budaya positif ini, cara-caranya seperti apa, hal positif juga di sekolah kita. Dan mungkin Bapak Ibu di sini juga tidak semuanya bisa hadir mengikuti diseminasi ini. Harapan saya juga Bapak Ibu yang hadir di sini bisa mendiseminasikan ulang kembali ke rekan-rekan yang lain agar semuanya juga bisa menerapkan budaya positif. Jadi kita tidak hanya
siswanya yang memiliki budaya positif, tapi kita sebagai Bapak Ibu guru juga memiliki menjalani proses pembelajaran pendidikan calon guru penggerak, semoga sampai selesai dan sukses sampai mendapatkan sertifikat calon guru penggerak. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Baik Bapak Ibu guru, saya akan hari ini adalah yang pertama yang akan saya paparkan diantaranya adalah disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan dalam universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dan 5 posisi kontrol, serta yang keenam itu restitusi serta segitiga restitusi. Adapun nanti penyampaian di sini tidak saya paparkan secara mendetail Bapak Ibu ya, karena mengingat waktu juga gitu. Nah, tapi nanti insya Allah intinya kita bisa ambil semua pelajaran dari apa yang saya jelaskan pada hari ini. Serta sisi kendali, misalnya nih saya mempunyai atau menggenggam sesuatu di sini, yang mana sesuatu di sini itu misalnya uangnya Bapak Ibu, uangnya Bu Astuti gitu misalnya. Saya taruh di sini, saya umpetin di sini. Ternyata uangnya Bu Astuti itu mau digunakan sama Bu Astuti. Jadi saya yang memegang kontrol di sini itu saya. Tapi nanti kira-kira Bu Astuti itu bisa nggak ya mengendalikan genggaman saya di sini gitu. Dengan caranya sendiri, bagaimana supaya saya bisa melepaskan genggaman saya, supaya uangnya bisa diambil kembali gitu. Tapi intinya dari kegiatan pemantik ini ataupun membuka dan menutup keperluan tangan ini, itu di dalamnya ada kebutuhan dasar manusia yang nantinya bisa adanya posisi kontrol dan kendali itu karena kita semua itu punya kebutuhan dasar. Jadi mengapa kita mempertahankan ini atau kita harus mengambil ini tuh kenapa? Jadi itu alasan dasar. Nah, ini menurut psikiater dan juga pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dikembangkan dan dinamakan Choice Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Di antaranya ini. Banyak sekali ya, ini saya jelaskan secara singkat. Memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya kita memaksakan sesuatu ke murid, tapi kalau muridnya memang nggak mau melakukannya, ya otomatis itu sia-sia juga gitu. Semuanya akan kembali ke siswa sendiri gitu. Misalnya saya meminta siswa untuk mengambilkan pulpen saya ke ruang guru gitu, tapi memang siswanya nggak mau Bu, saya mau belajar, ini mau ulangan gitu misalnya. Choice Theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Di antaranya ini. Banyak sekali ya, ini saya jelaskan secara singkat. Memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya kita memaksakan sesuatu ke murid, tapi kalau muridnya memang nggak mau melakukannya, ya otomatis itu sia-sia juga gitu. Semuanya akan kembali ke siswa sendiri gitu. Misalnya saya meminta siswa untuk mengambilkan pulpen saya ke ruang guru gitu, tapi memang siswanya nggak mau Bu, saya mau belajar, ini mau ulangan gitu misalnya. Ya berarti kendali itu ada di siswa gitu. Jadi siswanya yang nggak akan mau ketika saya suruh untuk mengambilkan pensil atau pena saya di ruang guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan juga bermanfaat. Penguatan positif ataupun bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol juga. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha ataupun mengontrol murid tersebut. Jadi penguatan efektif dan juga bermanfaat. Semua penguatan yang kita berikan kepada siswa
itu biasanya seharusnya bermanfaat dan efektif untuk siswa gitu. Yang namanya penguatan. Kalau misalnya kita berbicaranya yang dalam tanda kutip negatif, pasti siswa nggak akan terkuatkan gitu untuk melakukan sesuatu hal. Misalnya siswa tergantung mengkritiknya. Nah, tergantung mengkritiknya itu kritikannya positif atau ke negatif. Kalau positif tentunya akan menguatkan siswa gitu. Tapi kalau misalnya memang siswanya ini cenderung dari segi akademiknya kurang gitu, tetapi biasanya perilakunya itu bagus. Kan ada ya Bapak Ibu ya, siswa dengan kategori demikian secara akademik kurang, tapi orangnya itu sangat rajin gitu. PR selalu dikerjakan meskipun ya nggak tahu PR-nya benar apa salah gitu, ya kan? Kalau misalnya diminta untuk maju ke depan kelas ya maju, minta tolong ngambil sesuatu dia juga berangkat gitu, meskipun dari segi akademiknya dia kurang. Nah, bagi siswa yang seperti ini tentunya kita ya kita bisa menguatkan karakternya untuk bisa lebih baik lagi meskipun dari segi akademik itu kurang gitu. Oh ternyata di sisi lain kamu itu bagus loh di sisi akademik meskipun banyak adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah jadi memang sih mungkin dari kita sendiri juga banyak melakukan itu, sering memaksa atau melakukan pemaksaan kepada siswa dalam tanda kutip ini pemaksaan yang bukan yang negatif ya, masih dalam koridor sekolah itu berarti contohnya gini, memang siswanya nggak mau nih kalau kita suruh misalnya untuk mengambil sesuatu, tapi kita memaksakan diri untuk siswa tersebut dapat mengambil sesuatu yang kita inginkan gitu. Itu namanya ini tadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ada beberapa dalam stimulus respon maupun kontrol. Ini akan beda ya Bapak Ibu antara stimulus respon dan juga kontrol. Kalau di respon itu realitas kebutuhan kita sama, tapi ternyata kalau di kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Terus semua orang akan melihat hal yang sama. Kalau dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi memang saling terbalik lah antara respon dan juga teori kontrol. Yang kedua, definisi disiplin positif. Ini yang akan kita laksanakan di sekolah atau mungkin Bapak Ibu juga mungkin tidak sadar sudah melakukan atau sering melakukan hal-hal yang mana ini adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi memang itu timbul hal yang positif itu timbul dari dalam diri anak. Jadi guru tanpa diminta guru untuk melakukan sesuatu atau ada paksaan atau dorongan dari Bapak Ibu guru, anak tersebut sudah melakukan hal yang positif gitu. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid yang mana menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi intinya disiplin positif itu lebih ke penanaman nilai pada diri anak-anak supaya mereka itu ada kesadaran diri melakukan hal-hal yang baik-baik di sekolah gitu. Mungkin gak hanya di sekolah, di rumah pun juga mereka akan melakukan hal yang sama. Nah ini adalah disiplin positif dalam teori Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi intinya dari Ki Hajar Dewantara pun juga menyamakan persepsi bahwa memang dimanapun kita berada itu kedisiplinan, terutama disiplin positif itu harus diterapkan. Nilai-nilai kebajikan universal ini yang nomor 3. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, dan ini merupakan fondasi kita berperilaku Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu hal-hal baik yang memang biasa sering kita lakukan atau siswa lakukan di sekolah gitu. Misalnya
dalam hal sopan santun gitu di sekolah, sopan santun. Perilaku sopan santun itu siswa dapat menerapkannya, contohnya dengan apa? Oh, kalau misalnya mau ke kamar mandi izin dulu gitu. Terus kalau misalnya lewat ada bapak ibu guru menyapa atau cium tangan seperti itu. Next, serta restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kenapa manusia itu mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya kalau misalnya siswa melakukan sesuatu bisa jadi karena didorong oleh keinginan menghindari hukuman dari bapak ibu guru. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada siswa yang memang senang dikasih penghargaan atau reward dari gurunya, dikasih cap, bintang, dikasih smile dan lain sebagainya gitu ya. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini ya dari yang ketiga ini yang lebih positif, yang lebih bagus adalah yang ketiga, untuk menjadi diri mereka sendiri gitu, dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya dimanapun mereka berada. Nah, ini adalah umpan balik yang sudah saya share ya Bapak Ibu ya di Jamboard, yang bisa mohon dibuka. Saya tunggu untuk responnya. Silahkan Bapak Ibu yang bisa buka untuk umpan baliknya. Misalnya sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Misalnya karena supaya tidak ditegur sama Bu Swanti gitu misalnya, kan bisa. Supaya dapat penghargaan biar di misalnya. Ada nggak Bapak Ibu di situ? Ya, Cuma lihat doang. Nggak bisa mengedit. Nggak bisa itu. Bisa ya. Bisa ngerti. Itu coba lagi. Masuk misalnya. Jamboard. Apa? Spellnya gimana Pak? JAMBOARD. Guru bahasa Inggrisnya. Itunya apa ya? Dia boleh sih. Boleh not ya? Kita yakin. Apa sih itu Iva kurang menguasai pelajaran. Soalnya kan dibaca dulu dulu ya. Tapi kan Mas Ella itu nggak berani. Soalnya Ipa kan pakai Bu Hadi. Kayak mengarahkan ke siswa supaya bisa melakukan atau memecahkan permasalahannya sendiri gitu, tapi yang ke arah yang lebih positif. Jadi tanpa harus kita dorong-dorong, harus kita paksa seperti itu restitusi. Nah, untuk langkah serta teori kontrolnya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menemukan siswa atau siswi yang bermasalah di kelas kita, kan seringkali juga begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di modul ini tuh saya benar-benar kayak merasa kayak tersadar gitu, bahwa selama ini yang kita lakukan, meskipun kita anggapan kita itu baik buat anak-anak, tapi ternyata itu salah loh gitu. Jadi iya betul. Jadi berawal dari ini segitiga restitusi itu seharusnya begitu ya. Tapi kemarin yang sering saya lakukan kan, meskipun saya menganggapnya itu udah benar banget, ternyata salah gitu menurut teori ini. Jadi menstabilkan identitas itu kita harus betul-betul menanyakan ke siswa. Kayak misalnya harusnya ya kalau misalnya ada Bapak Ibu guru menjelaskan, itu harus mendengarkan, tidak boleh saling ngobrol sama temannya. Terus juga harus bisa memahami setiap Bapak Ibu guru sedang menjelaskan, ketika kita nggak paham bertanya gitu. Nah terus pokoknya intinya kita menstabilkan identitas itu kita menggali jati diri siswa tersebut gitu, supaya siswa tersebut paham bahwa oh iya, aku itu di sekolah itu sebagai siswa harus belajar dan tidak ada hal lain yang harus dilakukan untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu, nggak ada. Jadi semuanya konteksnya harus positif sebagai siswa. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah.
ketika siswa seringkali melakukan tindakan salah terhadap kita gitu, meskipun itu tindakannya kita rasa hal yang ringan gitu ya Bapak Ibu ya, misalnya mau ke toilet karena buru-buru mungkin langsung nyelonong aja tidak permisi gitu, itu juga siswa berarti melakukan kesalahan. Berarti kita harus memvalidasi tindakan dulu. Kenapa kamu tadi sampai nyelonong tidak permisi? Jangan langsung nggak sopan ya kamu ya. Gitu. Ternyata salah ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita marah-marah, misalnya marah-marah di kelas atau apa ya sudah melabeli siswa tertentu gitu, itu juga sesuatu yang sangat salah. Mungkin Pak Jabar sangat paham itu, karena luar biasa, sudah di luar kepala. Ayo. Ada gitu. Itu segitiga restitusi nggak boleh itu. Oke, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu adalah siswa diharapkan bisa menyadari kesalahan yang telah dia perbuat sampai dengan siswa tersebut minta maaf, mengaku sudah salah, tidak akan mengulangi lagi. Tapi tidak dibujuk oleh Bapak Ibu gurunya gitu. Jadi benar-benar siswa sendiri yang ada inisiatif. Oh ya Bapak Ibu guru, saya tadi mengaku salah, saya nggak sopan, atau saya kemarin bohong kalau saya nggak masuk, ternyata kemarin itu bukan sakit, tapi saya memang harus saja ke sekolah gitu. Jadi itu harus siswa sendiri yang mengungkapkan, bukan didorong dari Bapak Ibu guru. Ayo ngaku nggak? Itu yang jadi memang langkah-langkahnya seperti ini, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah yang telah dilakukan, sampai dengan menanyakan keyakinan. Apakah siswa tersebut betul-betul mengilhami dari kesalahannya, tidak akan mengulangi lagi kesalahannya dan sebagainya. Nah, untuk segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu gambarnya. Nah, ini ada bagian menstabilkan identitas. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita bisa menanyai dengan pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi supaya anak juga tidak takut terhadap kita. Jadi kita lebih memberikan ketenangan kepada siswa. Meskipun kadang-kala ya kenyataannya nggak seperti itu gitu. Tapi maunya segitu restitusi itu dalam aplikasinya harus seperti itu Bapak Ibu. Terus yang kedua tadi validasi tindakan yang salah ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalnya karena itu tadi melakukan kesalahan. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati dari kejadian ini misalnya. Apakah kamu nanti tidak akan melakukan kesalahan yang sama? Bapak Ibu guru bangga kamu bisa melakukan hal ini, mengakui kesalahanmu gitu. Misalnya kayak gitu Bapak Ibu. Itu adalah menanyakan tentang keyakinan. Oke, mungkin sampai di sini paparan saya dalam kegiatan diseminasi positif yang telah saya lakukan di SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal. Saya dan rekan-rekan guru berdiskusi dan juga meminta umpan balik. Umpan balik tersebut saya sajikan dalam Google Jamboard, yang mana para audiens Bapak Ibu guru yang berkenan hadir pada saat itu memberikan tanggapan ataupun umpan balik melalui media tersebut. Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak, ini adalah contoh dari umpan balik melalui media Google Jamboard yang mana sudah dilakukan oleh para Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal. Umpan balik sangat saya butuhkan ketika penerapan diseminasi budaya positif, karena melalui umpan balik ini saya mengetahui sejauh mana audiens saya Bapak Ibu guru memahami tiap materi yang saya sajikan dalam diseminasi tersebut.
Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak, selain saya melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif dengan Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal, saya juga melaksanakan penerapan pemahaman keyakinan kelas dan juga nilai-nilai kebajikan kepada peserta didik. Saya akan memberikan contoh penggalan video yang telah saya lakukan dalam saya menerapkan pemahaman keyakinan kelas serta nilai-nilai kebajikan di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mungkin kalian selama ini juga sudah membuat ya tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan wali kelas atau dengan Bapak Ibu guru yang mengajar kalian di sini. Sudah? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi ini konteksnya lebih sesuatu yang harus kalian yakini dulu sebelum peraturan itu kalian terapkan di kelas. Misalnya nih, keyakinan kelas kalian bahwa kalau pagi masuk kelas tidak boleh terlambat. Itu kan positif ya. Kalau negatifnya gimana? Bangun Boleh datang terlambat ke kelas. Nah, kira-kira yang akan menjadi keyakinan kalian yang datang terlambat atau yang tidak terlambat? Tidak terlambat. Kenapa itu pentingnya ini? Mengapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Karena kalau peraturan kelas itu sifatnya lebih terperinci, panjang lebar, dan itu pasti keyakinan kelas atau mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena biasanya kan kalau peraturan kelas lebih terperinci dan peraturan itu selalu ada hukuman atau ada punishment yang harus kalian terima kalau kalian melakukan pelanggaran. Betul nggak? Betul. Selanjutnya adalah pembentukan tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini ada beberapa indikator kenapa kalian harus menerapkan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Abstrak itu artinya simpel lah, gitu, tidak panjang lebar. Jadi kalian mudah untuk mengingatnya dan mudah menerapkannya di kelas. Yang kedua, keyakinan berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Misalnya kayak tadi, dan tidak boleh datang terlambat di kelas. Artinya kalian memiliki jiwa disiplin gitu. Jadi harus tepat waktu, harus mulai bisa berdisiplin dengan diri sendiri. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Segala sesuatu pasti harus yang positif, tidak mungkin yang negatif. Apakah kalian mau membuat pernyataan tapi yang sifatnya negatif? Enggak ya. Jadi memang konteksnya harus yang positif, karena kalau sesuatu yang kita buat itu secara positif pasti hasilnya akan baik. Yang terakhir adalah keyakinan kelas sebaiknya adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi diterapkan di sini. Kalau kalian sudah meyakini atau membuat suatu keyakinan kelas, berarti keyakinan bersama itu harus ditaati bersama. Oke, selanjutnya adalah ini saya berikan contoh keyakinan kelas 7. Misalnya tadi ya ada nilai ataupun keyakinan kelas itu ada nih hormat. Yang di dalamnya di sini adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti nanti nilai-nilai kebajikan yang kalian yakini itu adalah hormat. Selanjutnya adalah bekerja. Kami memiliki atau meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, misalnya ditugaskan oleh Bapak Ibu guru. Berarti ini nilai kebajikannya adalah bekerja dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh ya penerapan di kelas nantinya yang kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, baik itu di kelas, di sekolah maupun di rumah. Paham ya? Oke, sekarang kita mau mulai ya. Kita akan membuat
supaya kita semua bisa membuat keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas ini. Saya akan membagikan sticky note ke beberapa siswa. Silahkan dituliskan. Silahkan dituliskan sticky note-nya. Jangan khawatir, nanti semuanya dapat. Nanti semuanya dapat. Oke, semuanya dapat. Silakan dituliskan. Menurut kalian, jika ada peraturan kembalikan barang ke tempatnya, kira-kira nilai kebajikan yang dituju itu apa? Nilai kebajikan yang dituju apa menurut kalian? Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai yang dituju apa? Apa tanggung jawab? Apa disiplin? Apa keamanan? Apa kesehatan? Apa saling menghormati? Apa integritas? Apa kejujuran? Apa gotong royong? Dan lain sebagainya. Coba tuliskan dulu. Silakan dituliskan. Terus yang nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Silahkan dilarang mengganggu orang lain. Saya bagikan juga biar semuanya kebagian. Tenang aja, semuanya akan kebagian. Tenang, semua akan kebagian. Semuanya akan kebagian. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Silakan dituliskan dulu. Kira-kira kalau ada peraturan dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikan yang kalian tuju itu apa? Dilarang mengganggu orang lain. Apakah disiplin? Apakah tanggung jawab? Apakah saling menghormati? Apakah kejujuran? Apakah integritas? Apakah gotong royong? Atau lain sebagainya? Oke ya. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita lanjutkan ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira nilai kebajikan apa nanti yang akan kalian tuju? Seperti biasa, apakah nilai kejujuran, apakah nilai gotong royong, ya, dan lain sebagainya. Semua akan kebagian, tenang saja. Saya akan memberikan satu persatu. Oke, satu persatu ya. Silahkan dituliskan satu persatu. Silahkan dituliskan satu persatu. Ini adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ayo anak-anak, ini yang nomor 1 tentang kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju itu apa saja? Silahkan ditempelkan untuk sticky note-nya di sini ya. Nah, terima kasih. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Silakan ditempelkan. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Silakan maju ditempelkan. Yang bagian dilarang mengganggu orang lain. Ayo, dilarang mengganggu orang lain. Ya. Oke. Ya, selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ayo silakan bisa ditempelkan ke depan. Silakan bisa ditempelkan ke depan. Nah, silakan tidak menurun. Nah, oke, terima kasih. Oke, lanjut ya. Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. Silakan diisi nilai kebajikan apa yang akan di
Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba itu kenapa? Silakan ditulis dulu. Oke. Nilai kebajikan yang dituju itu kalau dilarang menggunakan narkoba itu kenapa? Kejujurankah? Kesehatankah? Keamanankah? Gotong royong? Atau kerjasama? Atau hal lain? Silakan dituliskan dulu. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba bisa ditempelkan. Dilarang menggunakan narkoba. Bisa Lantus badan pada kuskus. Mulai dari peraturan kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikan yang dituju. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Berikan jawaban. Kenapa tadi mengambil nilai kebajikan yang dituju apa? Tanggung jawab. Kenapa saya memilih tanggung jawab? Karena kembalikan barang ke tempatnya adalah salah satu tanggung jawab yang harus kita terapkan. Karena setelah meminjam barangnya harus dikembalikan. Membantu menenangkan rasa tanggung jawab kepada orang kita. Oke, beri plus dulu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Dilarang mengganggu orang lain. Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Dilarang mengganggu orang lain. Menurut saya, nilai kebijakan yang itu adalah saling menghormati. Karena jika kita mengganggu orang lain akan merasa tidak nyaman, yaitu sikap yang buruk. Tangan dulu. Selanjutnya adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Siapa yang mau menjawab? Oke, silahkan. Indri, silahkan. Kadang di sekolah yang itu berarti kita harus ada di dalam kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Karena apa? Karena jika kita lewat 15 menit dari sebelum pembelajaran dimulai, kita akan termasuk yang terlambat dan bisa saja terkena sanksi. Oke, terima kasih. Beri plus dulu. Kita lanjutkan. Dilarang menggunakan narkoba. Tadi bagian ini siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Dilarang menggunakan narkoba. Menurut saya, nilai kebajikan yang itu adalah kesehatan. Karena agar kita tidak terkena penyakit. Oh, supaya tidak terkena apa? Penyakit. Beri tepuk tangan dulu. Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak, dari hasil diseminasi penerapan budaya positif di sekolah saya, nilai-nilai yang saya dapatkan setelah melaksanakan aksi nyata ini antara lain. Yang pertama, saya dapat lebih memahami makna disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan serta penerapannya. Yang kedua, saya mendapat ilmu yang bermanfaat karena berhasil menerapkan segitiga restitusi. Yang ketiga, saya mengetahui jika hukuman, penghargaan, serta restitusi itu adalah hal-hal yang mendukung peran guru, terutama mengetahui sikap-sikap yang sesungguhnya tidak boleh dilakukan dalam penerapan ketiganya. Yang keempat, saya memahami sesungguhnya kebutuhan dasar manusia itu berbeda dan harus ada posisi kontrol serta posisi kendali di sana. Dan yang kelima, saya dapat menerapkan segitiga restitusi dengan baik dan mendapatkan pengalaman berharga setelah menerapkannya. Selanjutnya, nilai-nilai yang siswa dapatkan setelah melaksanakan aksi nyata ini antara lain. Manfaat yang pertama adalah siswa menyadari bahwa
Perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan disiplin positif itu sering mereka lakukan. Yang kedua, siswa menjadi sadar pentingnya penerapan disiplin positif serta menerapkan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, siswa sadar pentingnya penerapan keyakinan kelas dan berjanji akan ditaati bersama. Dan yang terakhir, siswa merasa senang telah diajarkan membuat keyakinan kelas dan juga menerapkan nilai-nilai kebajikan yang universal.